Fat transfer memungkinkan Anda untuk melangsingkan badan, menambah volume bagian tertentu, memperbaiki bekas luka, mengurangi kerutan, hingga meremajakan penampilan kulit agar terlihat lebih sehat. Sama seperti tindakan medis lainnya, prosedur ini wajib dilakukan oleh seorang dokter. Nah, jika Sobat Vivisi tertarik untuk melakukan fat transfer, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui hal-hal yang akan disampaikan Dr. Gwendy Aniko, dokter spesialis bedah saraf berikut ini. Apa itu fat transfer? Fat transfer itu artinya adalah memindahkan lemak ke bagian yang kita inginkan. Dan lemak itu diambil dari badan kita sendiri. Kapan perlu menjalani fat transfer? Jadi fat transfer itu sebenarnya kan sudah lama dikerjakan ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengisi di daerah-daerah yang kekurangan. Nah, orang ini merasa kurang di mana? Misalnya daerah muka, bisa aja ada hollow eyes di sini yang kecekung, kita bisa isi. Kemudian kayak muka saya ini karena kekurusan dan orang bilang kok kurus banget. Nah, tapi ini bisa diisi, dibesarkan dengan mengisi lemak yang ada, yang kita ambil dari bagian lain dari tubuh kita. Nah, bagian-bagian yang lain yang sering itu juga fat transfer bisa daerah dagu, bisa di daerah bibir. Kemudian tentu kalau ke bawah yang paling populer itu sebenarnya fat transfer pada misalnya di daerah payudara. Dan itu tetap yang diambil itu adalah lemak sendiri, bukan lemak orang lain. Apa yang perlu diketahui sebelum menjalani fat transfer? Sebelum kita menjalani transfer, kita harus tahu nih tujuannya dia untuk apa. Karena memang fat transfer ini kan ujung-ujungnya nanti setelah kita suntikan ke badannya, dia akan berkurang karena akan diserap oleh badan sebagian besar. Setengahnya ada yang bilang 75%, ada yang bilang 50%, ada yang 35% berdasarkan penelitian masing-masing. Setelah dia suntik, kemudian nanti dia tunggu dengan jangka waktu tertentu, baru ketahuan, hasilnya cuma sekian. Yang tinggal tuh hanya sedikit ya, artinya memang kita selalu adalah overkoreksi. Overkoreksi itu bertujuan supaya, karena kita tahu nanti akan diserap oleh badan. Apa yang harus dilakukan sebelum fat transfer? Sebenarnya syarat untuk fat transfer itu adalah dia kaya dulu nih. Kalau dia kaya, maka dia bisa fat transfer. Artinya apa? Dia lemaknya ada. Nah, kalau hanya mengisi hollow yang kecil-kecil, mungkin lemaknya kita butuh cuma 5-10 cc. Nggak banyak ya, itu bisa diambil dari mana aja di badan kita. Tetapi kalau dia ingin mengisi misalnya payudara kiri dan kanan, misalnya ini flat banget nih payudaranya, kosong ya. Dia ngisi, kita taruhlah kita anggap kita bisa menyedot, kita butuh kira-kira 300-400 cc kiri dan kanan, berarti kita butuh 800 pure lemak. Maka kita lihat dulu modalnya. Kalau modal awalnya nggak ada, dari awal kita bilang ini nggak dimungkinkan. Jadi kalau misalnya dia kurus kecil, ya nggak mungkin. Udah payudara kecil, lemak di badan nggak ada juga, ya doesn't make sense. Jadi tidak dimungkinkan sama sekali untuk transfer lemak. Bagaimana proses fat transfer? Jadi proses fat transfer itu sebenarnya adalah kita sedot kayak liposuction biasa. Tapi biasanya kita tidak masuk mesin ya, karena nanti kalau masuk mesinnya malah ada alat yang bisa masuk langsung mesin. Tapi kalau yang manual kita jauh lebih baik, karena nanti setelah lemaknya diambil ada orang yang menggunakan centrifuge ya, diputar sedemikian rupa ya, lemaknya nanti akan turun ke bawah sel-selnya. Yang ini yang diambil lemak murni pure, atau ada yang menggunakan stem cell untuk mau membesarkan supaya lemak ini bisa bertahan hidup. Nah, nanti lemak ini yang sudah dipersiapkan itu nanti akan kita masukkan ke dalam jarum suntik. Jarum suntik dengan kanul tertentu. Karena kalau jarum suntik biasa nggak mungkin, karena jarum suntik biasa kan kecil-kecil ya. Lemak yang akan kita dorong itu kan nanti akan walaupun sudah bentuknya sudah hancur, tetapi kan untuk dorongnya agak sulit. Nah, nanti akan kita dorong ke daerah yang sudah kita desain dulu. Jadi kita biasanya overkoreksi.
banyakin 400 cc butuhnya, kita suntik 500 sampai 600 cc, berarti gede banget ya. Tapi kemungkinan akan diserap oleh badan sebagian, karena memang bagian tengah dari lemak ini akan agak sulit untuk hidup. Apa yang harus dilakukan setelah fat transfer? Kalau setelah fat transfer yang kita perlu jaga adalah jangan sampai lemak itu akan bergeser ke tempat yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu kita biasanya fiksator. Fiksator itu dengan menggunakan misalnya kalau bra, kita tekan kiri kanan supaya dia nggak berubah. Kalau misalnya untuk daerah mata atau daerah pipi yang kita mau kosong, itu biasanya kita bilang jangan dipencet-pencet ya. Biasanya jangan pencet-pencet karena kita nggak bisa jaga ini. Kita nggak mungkin nggak boleh dibungkus semua kan, tapi kita jaga, jangan kasih tahu, jangan dipencet-pencet. Kalau dia pencet-pencet maka dia akan bergeser. Itu butuh waktu 3 minggu. Setelah 3 minggu udah nggak apa-apa, karena dia nggak bisa pindah lagi, nggak bisa bergeser lagi. Tapi sebelum 3 minggu dia akan bisa bergeser kemana-mana. Mungkin yang paling penting adalah jangan sampai dia tertekan atau terpencet atau tergencet yang menyebabkan dia akan bergeser atau tidak simetris kiri dan kanan setelah itu. Fat transfer itu permanen itu setelah ke 3 sampai 6 bulan. Itu yang sisa. Tetapi kalau dia mengurus, otomatis mengurusnya kan secara keseluruhan. Sel lemaknya pasti akan berkurang. Tapi kan targetnya adalah jangan sampai orang itu masih besar badannya ini, dia ingin niat mengecilkan berat badannya, mengecilkan seluruh badannya, tapi ingin mengisi misalnya payudara. Otomatis nanti payudaranya juga ikut mengecil setelah dia ikut kurus. Komplikasi apa yang bisa terjadi? Yang biasanya kita itu adalah infeksi. Kenapa bisa terjadi infeksi? Karena waktu ngambil lemak itu dan memindahkannya tidak dalam keadaan steril. Jadi itu yang kita jaga. Jadi kita harus jaga. Jadi kalau itu terjadi infeksi ya bisa meradang, infeksi, bernanah, dan lain-lain. Dan kemudian yang sederhana sebenarnya adalah bahwa dia akan terabsorpsi, terserap. Nah kalau dia diserap, yang kiri dan kanan itu bisa nggak sama. Kenapa? Yang satu bisa diserapnya 70%, yang satu bisa diserapnya 50%. Jadi kita tidak bisa mengkalkulasi bahwa lemak yang kita akan isi ini akan diserap oleh badan sama bentuk kiri dan kanan. Itu nggak bisa kita kalkulasi. Jadi pada prinsipnya yang kita takutkan untuk komplikasi sebenarnya hanya infeksi. Karena memang tidak ada yang kita takut. Kecuali pada saat kita sedot lemak. Karena waktu kita nyedot itu ya kita takutkan adalah emboli. Sekian pembahasan mengenai fat transfer hari ini. Saya Dr. Gwendy Aniko, SPPP RE, konsultan bedah mikro. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.